Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para jamaah yang saya muliakan, menurut perhitungan tim ru'yah dari Nahdlatul Ulama, maka hari ini ya, atau tadi malam itu baru masuk tanggal 1 bulan apa sekarang namanya? Bulan Rajab, tanggal 1 Rajab. Karena di sebagian almanak itu ditulis bahwa 1 Rajab sudah masuk kemarin. Tapi tim ru'yat yang dikirimkan oleh PBNU, PWNU dan sebagainya ke berbagai 21 titik di Indonesia ternyata belum nampak hilal pada hari Rabu sore. Karena kita menggunakan pedoman bahwa ru'yatul hilal itu merupakan petunjuk tentang pergantian bulan, dan bulan tidak nampak, hilal tidak nampak, maka dengan sendirinya baru kali ini, baru hari ini, baru tadi malam kita masuk tanggal 1 Rajab. Dan ini memungkinkan nanti terjadinya perbedaan hari tentang Idul Fitri. Jadi jangan kaget ya, kalau misalnya nanti Idul Fitrinya itu tidak bersamaan. Hal itu sudah biasa karena memang berbeda cara, berbeda metode. Kalau kita menggunakan metode sunnah Nabi, di mana beliau ketika masuk Ramadan itu selama sekian tahun ya, insyaallah 9 tahun, beliau tidak pernah menggunakan cara lain kecuali ru'yatul hilal. Apakah pada masa itu orang Arab sudah mengenal hisab? Sudah ya, sehingga ada ilmu hisab, itu ilmunya orang Arab jauh bahkan sebelum tahun Hijriah. Orang-orang Arab itu menggunakan pedoman bintang-bintang di langit untuk menentukan waktu dan arah. Jadi mereka sangat paham betul. Apakah Kanjeng Nabi tidak tahu? Tahu beliau kalau ada orang-orang Arab yang ahli di bidang hisab, tapi Nabi menggunakan cara-cara ru'yatul hilal. Oleh karena itu maka walaupun ada perbedaan, kita dengan niat ta'abbudi ya, dengan niat ta'abbudi kita mengikuti apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita menggunakan ru'yatul hilal. Ini sebenarnya selama 12 bulan ya, termasuk nanti bulan Ramadan. Lalu bagaimana dengan perhitungan ahli hisab? Ya berbeda memang ya. Contoh di Jember misalnya, Pak Jarod, subuh hari ini jam berapa? 4.13 dah. Sekarang kan tanggal tanggal 3 sekarang. Ya. Sekarang 4:10. Besok pagi 4:13. Berbeda ya. Tapi kalau di almananya Kementerian Agama itu selisih paling tidak itu 6 menit.
Jadi kalau Al-Baitul Amin itu yang dihitung dulu oleh para ulama khos, ya, yang ahli hisab, diantaranya itu Kiai Jauhari Kencong, ya, Kiai Hanan Tanggul, Kiai Umar Sumber Beringin dan sebagainya, yang dihitung dari titik nol di Jember, ada pijar di sana, itu menghasilkan angka hari ini 4:10 itu sudah atau baru masuk waktu subuh, dan besok masuk subuh itu pukul 4:13. Artinya apa? Objeknya sama, yaitu hilal sebagai penentu, hitungannya sama, mungkin metodenya berbeda, hasilnya beda. Di satu kota harusnya tidak mungkin beda, ya. Siapapun yang menghitung, kalau 2 kali 2 ya 4, 2 kali 3 ya 6. Tapi kenapa berbeda? Nah, itulah. Jadi hisab itu merupakan semacam prediksi bahwa nanti 1 Rajab jatuh tanggal segini, tapi ketika diaplikasikan ternyata selisih 1 hari. Yang dipakai yang mana? Ya, kita ngikuti Nabi aja. Nabi tidak pernah memerintahkan kepada para sahabat untuk mencari ahli hisab yang bagus menentukan awal Ramadan dan Idul Fitri. Tidak. Nabi hanya menyuruh sahabat untuk melihat sudah ada hilal apa enggak kemarinnya. Ya sudah. Bahkan walaupun menurut hisab itu, misalnya ya, ini tinggi bulan, tinggi hilal sudah 2 derajat atau 3 derajat di atas ufuk, sehingga sudah nampak dengan penglihatan mata telanjang. Tetapi ketika dibuktikan ternyata ada halangan, ya. Fa in gumma alaikum fa'akmilu iddata Sya'ban 30. Kalau misalnya terhalang karena adanya mendung, ya, mendung menghalangi pandangan mata sehingga hilal tidak nampak, yang dipakai itu hisab ataukah ru'yat? Tetap ru'yat, ya, tetap ru'yat. Jadi kalau kita sekarang pakai ru'yat, itu ciri-ciri daripada para ulama kita amat sangat mengikuti sunnah Nabi. Apapun yang dikerjakan oleh Rasulullah itu pedomannya. Lepas dari hisab hasilnya bagaimana, tapi Nabi bagaimana, itu yang menjadi pedoman, sehingga para ulama kita itu mengikuti sunnah Nabi. Seperti beliau bersabda, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Berpuasalah kamu karena sudah melihat bulan, dan berhari rayalah kamu ketika melihat bulan atau hilal. Jadi apakah bulan itu nampak, ya, apakah tanggal itu nyampe apa enggak? Tetapi kalau bulan belum nampak, itu kalau Kanjeng Nabi belum mengatakan masuk tanggal, ya, hari raya masih ditunda, sempurnakan Syaban sampai 30 hari, ya seperti itu. Makanya ini kita ini ta'budi, niat untuk beribadah mengikuti Rasulullah. Ini yang dipegang dengan ketat oleh para ulama kita, ya, para ulama kita. Beliau lebih yakin tentang kebenaran agama itu dari Rasulullah dalam contoh sehari-hari kehidupan beliau.
Nah, itu yang kita pakai sama sekarang. Itu makanya kalau mengatakan bahwa hisab itu qat'i itu, kalau saya tidak bisa menerima ya. Kenapa? Bedanya sekarang Al Baitul Amin Jember menerbitkan jadwal imsakiyah atau jadwal sholat sepanjang masa, sementara lembaga lain juga menerbitkan jadwal waktu sholat dan sebagainya, dan berbeda. Ada sekian organisasi yang membuat juga jadwal imsakiyah, tapi satu sama lain beda. Terus yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Ya, yang benar ya Rasulullah itu. Itu yang kita pakai. Jadi kaitan dengan 1 Rajab, maka pada tadi malam itulah kita masuki bulan Rajab yang kita ini diberi amalan oleh Rasulullah SAW dengan doa mudah-mudahan nyampe ke bulan Ramadan. Ya, mari kita baca hari ini bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin. Mudah-mudahan diterima Allah sehingga kita ini dapat memasuki Ramadan dalam kondisi sehat walafiat zahir maupun batin. Allahumma amin. Sehingga kita bisa berpuasa dengan sebaik-baiknya tanpa halangan apapun, sakit maupun lain sebagainya. Dan kalau mau bepergian diatur ya, jangan sampai masuk Ramadan kita masih akan bepergian kemana-mana, sehingga nanti tidak sempurna ya, tidak sempurna. Karena orang bepergian itu boleh tidak berpuasa, tapi utang nanti ya, harus membayar. Nah, di sini ada kegiatan tahunan ya, tapi ada yang juga menanggapi, katanya sholat sunnah itu lebih baik di rumah daripada di masjid. Ya kalau gitu tarawih di rumah aja masing-masing ya. Karena tarawih juga salah sunnah. Tarawih juga salah sunnah. Bahkan di Mekah itu, di negara Arab, kalau sudah likuran itu badal isya itu sholat tarawih berjamaah, nanti jam 12 malam itu tahajud qiyamul lail sampai dengan malam terakhir Ramadan. Jadi tarawih itu sendiri, qiyamul lail sendiri. Seperti itu yang saya saksikan dengan mata kepala sendiri waktu saya masih ada di Doha di Qatar dulu, seperti itu ya. Kalau memang itu lebih baik di rumah ya kenapa mesti ke masjid ya, apalagi masjid itu memiliki nilai tersendiri itu. Tapi i'tikaf semua ulama sependapat i'tikaf itu di masjid, bukan di rumah ya, tapi di masjid bagi mereka yang tidak ada mudarat dalam perjalanan. Makanya nanti bulan Ramadan ini insyaallah ya, mudah-mudahan oleh Allah diizinkan H-10 Ramadan kami sudah melaksanakan i'tikaf ya, i'tikaf sambil diisi dengan qiyamul lail, salat tasbih, kemudian zikir ya, salat tasbih dan tahajud, salat tasbih, tahajud dan zikir, karena witirnya sudah dilaksanakan bersamaan dengan tarawih di waktu ba'dal isya. Jadi
masuk masjid niat untuk itikaf sudah pahala tersendiri. Duduk saja, duduk misalnya, duduk tertidur itu dapat pahala itikaf. Apalagi kemudian diikuti diisi dengan kegiatan ngaji Al-Quran, baca sholawat, istighfar, atau sholat tasbih, tahajud, begitu ya. Itu utama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan puasa bulan Rajab. Ini ada banyak pertanyaan yang masuk, bahkan di medsos kita dengarkan ustadz-ustadz itu mengatakan bahwa, ini saya bilang ustadz bukan kiai ya, ustadz, ini tidak ada dasarnya, puasa Rajab tidak ada dasarnya. Saya pernah baca ada dasarnya sahih, tapi kata mereka itu dhaif, sehingga mereka tidak mau puasa bulan Rajab. Padahal dalam satu tahun itu yang dilarang hanya Idul Fitri, Idul Adha, dan Ayyamut Tasyrik ya, tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Umpama kita mau berpuasa sepanjang tahun, umpama ya, berpuasa sunnah sepanjang tahun di luar Ramadan itu boleh. Ngapain dipersoalkan puasa bulan Rajab ya? Memang ada riwayat mengatakan Nabi itu kalau sudah berpuasa Rajab seakan-akan tidak pernah luang satu hari pun, tapi kalau lagi beliau nggak puasa ya seakan-akan tidak pernah puasa. Itu untuk menunjukkan sunnah. Karena kalau Nabi berpuasa terus bisa-bisa nanti oleh Allah difardukan kepada kita, jadinya berat. Enggak usah dipermasalahkan. Yang mau puasa silakan aja puasa. Ya. Yang mau puasa, yang enggak ya silakan juga enggak. Enggak usah bikin fatwa yang bikin orang itu jadinya ini kok ngalah-ngalahi Tuhan ya. Berpuasa bulan Rajab itu dikatakan tidak ada dasar, akhirnya apa? Bid'ah. Kalau sudah bid'ah maka bukan hanya ditolak, bahkan yang mengerjakannya masuk neraka. Konyol ya, konyol. Padahal tadi saya katakan umpama kita mau berpuasa sunnah tanggal 2 Syawal terus sampai tanggal 9 Dzulhijjah, nyambung 10, 11, 12, 13 libur 4 hari Idul Adha dan Ayyamut Tasyrik. Setelah itu puasa lagi sepanjang tahun. Boleh apa enggak? Boleh. Sampai misalnya tanggal 30 bulan Sya'ban, tanggal 1 Ramadan sudah masuk, puasa wajib. Jadi kalau berpuasa setahun itu boleh, kecuali hari tertentu. Ngapain dipersoalkan puasa Rajab ya? Nggak usah dipersoalkan ya. Cuma tadi itu, kalau mau puasa silakan ya. Kalau enggak ya diem aja lah ya, nggak usah komentar berfatwa yang seakan-akan amaliyah para ulama kita ini semuanya itu ngarang-ngarang ya, ini bid'ah, itu bid'ah dan sebagainya. Sampai salaman selesai sholat itu dikatakan bid'ah. Tapi kalau selesai sholat, ini katanya subaha ya, selesai sholat buka HP ya, itu udah bid'ah. Cari dasarnya nggak ada. Ini karena konyol. Karena dalilnya musafahah itu sifatnya umum. Tasafahu yudhibul ghilla an qulubikum. Saling bermusafahahlah kamu, saling bersalamanlah kamu, akan hilang rasa mangkel selama ini yang ada di hatimu. Apalagi sama-sama musallin, sama-sama sholatnya. Kapan tasafahu itu? Kapan saja. Ketemu di pasar, ketemu di kantor, ketemu di kampus, ketemu di masjid ketika sholat jamaah. Nggak ada larangan itu ya. Tapi Nabi kan tidak pernah mengerjakan. Lah Nabi kan imam.
Masa begitu assalamualaikum mau balik salaman semuanya? Ya enggak toh. Ya. Nah, inilah yang kata Gus Dur itu, besok akan ada zaman di mana orang-orang yang tidak pernah ngaji itu, tidak pernah mondok dan sebagainya, hanya ngajinya itu di YouTube misalnya, sudah berani berfatwa. Lagi banyak kocar kacir, baca Yasin dikritik, baca apalah macam-macam, sampai dengan orang membaca tahlil la ilaha illallah juga dikritik, katanya tidak ada dasarnya, tahlilan tidak ada dasarnya, orang terpasang utang ke sana kemari, yang nyuruh kasih makan siapa? Tidak ada. Tahlilan kasih makan tidak ada. Tapi kalau orang menyediakan, apa dia larang dimakan? Ya enggak lah. Bang tidak nyuruh. Baik, ini kenapa saya ungkap pertama mengenai masalah masuknya bulan Rajab, istimewa ini syahrullah ya, bulannya Allah seperti itu, termasuk diantara bulan-bulan haram. Minha arba'atun hurum. Kemudian terkait pula dengan puasa Rajab, yang saya katakan berpuasa sunnah itu boleh sepanjang tahun kecuali hari-hari tertentu. Mau Rajab mau apa boleh, silakan ya. Cuma kalau sudah nawa itu berpuasa sunnah menjelang masuk Ramadan itu tidak boleh ya. Bulan Syaban misalnya, kecuali puasa karena bayar utang. Baik, itulah yang bisa kita sampaikan pada pagi ini. Kita ngikuti aja sudah fatwanya para ulama, dan nanti terkait dengan Ramadan maupun dengan Idul Fitri kita ngikuti pemerintah kita, yaitu dalam hal ini Menteri Agama, karena beliau sudah merangkum semua informasi dari para ulama se-Indonesia. Insyaallah kita tidak akan keliru. Monggo kita siapkan diri kita untuk itikaf di masjid ini mulai H-11 Ramadan ya, sampai dengan akhir Ramadan. Itikaf nanti diikuti, diisi dengan kegiatan sholat tasbih ya, kemudian tahajud dan zikir. Nah, katanya lebih baik di rumah sholat sunnah. Ya lihat dulu, kalau gitu ya, kalau itu dipegang jadi pegangan terus satu-satunya. Tidak ada orang terawih di masjid, tidak ada. Terus sholat naumai dewe-dewe, padahal di Masjidil Haram itu dan di Masjid Nabawi kalau sudah Ramadan itu begitu, apalagi sudah likuran, itu sudah tidak ada istilah kosong jamaah, tidak ada, gelap tidak ada, semuanya terang benderang. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'amaka fi mazid. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alhimna 'ilman nafqahu bihi awamirka wa nawahiyaka, warzuqna fahman na'lamu bihi kayfa nanajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واهدنا صراطا مستقيما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.